PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Disajikan oleh Procold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Kenapa kau jadi tegang? Ada apa? Kau melihat ada sebuah keanehan pada orang itu? Keanehan? Iya. Kau perhatikan gagang kayu yang dipakai memikul kayu bakar oleh orang itu? Kecil banget. Pikulan yang dipakai orang itu kecil sekali ya. Hanya sebesar jari telunjuk. Nah, sekarang kau tahu bukan? Gila. Aneh sekali. Orang itu memiliki tenaga dalam yang hebat. Gagang kayu pikulan yang besarnya hanya sebesar jari telunjuk. Tidak patah. Dipakai memikul 2 tumpuk kayu bakar yang sangat berat. Kunti, kau perhatikan kakinya. Iya. Langkah kakinya itu cepat dan ringan. Bukan berarti dia seorang pemuda desa yang biasa bekerja sebagai tukang kayu bakar dan terbiasa memikul beban yang berat. Tapi, iya, dia memiliki ilmu meringankan tubuh yang baik. Sekarang mataku baru terbuka. Orang itu bukan pemuda desa. Cara berpakaiannya berbeda dengan pemuda desa biasa. Juga keadaannya bersih, seperti keadaan murid-murid dari sebuah padepokan. Pemuda itu murid kuil Sonargaon. Iya, pasti. Dia murid kuil Sonargaon yang mendapat giliran mencari kayu bakar untuk masak. Ayo, kita jalan terus. Iya. Kita semakin mendekati kuil itu. Apa tidak lebih baik ditunda dulu? Ditunda dulu? Kalau Lasmini berada di kuil itu, pasti dia sudah melihat kedatangan kita. Apalagi tadi seorang murid kuil berpapasan dengan kita. Tentu dia akan melaporkannya kepada Lasmini. Lalu? Lasmini tentu sudah mempersiapkan sebuah sambutan bagi kita. Suatu jebakan atau perangkap mungkin sudah disediakan. Ya, jadi sebaiknya nanti malam saja kita ke sana. Masuk ke dalam kuil itu. Sebab pada malam hari lebih enak melakukan penyusupan. Tidak usah, Kunti. Lebih baik kita datang secara terang-terangan. Aku ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh Lasmini kalau dia melihat aku datang. Kau yang enak, pas pacarnya dia. Mungkin tidak akan jadi apa-apa oleh Lasmini karena dia sayang sama kau. Tapi aku, bisa-bisa jadi salah paham. Dikiranya aku pacarmu yang baru. Lantas dia cemburu, habislah aku digempur oleh Lasmini. Jangan takut. Aku yang bertanggung jawab. Aku sudah paham betul bagaimana caranya melunakkan hati Lasmini. Ayo, jalan terus. Ayo. Oh, kita sudah semakin dekat, Bentar. Dan kita berada pada medan yang tidak menguntungkan. Iya, keadaan di sekeliling wilayah kuil Sonargaon ini lengang dan terbuka. Tidak ada pohon sama sekali. Padahal tanah di sini subur. Buktinya, hamparan rumput itu menghijau lebat sekali. Disengaja. Disengaja? Supaya kalau ada orang datang, dari jauh sudah kelihatan. Iya, kau benar. Di sekitar kuil ini, sengaja hanya ditanami rumput, tanpa secuil pohon pun ditanam. Dengan maksud, agar tempat ini menjadi sebuah medan yang terbuka. Dengan demikian kalau ada musuh, sangat mudah bagi mereka untuk mengamatinya dari sana, dari dalam kuil. Berarti kuil Sonargaon itu dirancang berganda sebagai tempat peribadatan bagi kaum Brahmana berserta murid-muridnya. Merangkap pula sebagai kubu pertahanan bila terjadi pertempuran dengan pihak luar. Benar. Lalu, bagaimana dengan kita sekarang? Maju terus atau mengatur siasat dulu? Maju terus. Berarti kita akan menjadi sasaran yang empuk bagi mereka. Karena kita tidak bisa melihat mereka. Sedangkan mereka bisa melihat kepada kita dengan jelas. Kalau mereka mau menyerang kita, paling-paling mereka akan melakukan serangan jarak jauh dengan melepaskan panah. Iya. Kau sanggup?
penangkis hujan panah? Sanggup. Aku sudah bisa menguasai jurus pedang perisai selaksa yang bisa membuat pedangku berputar-putar sangat cepat dan rapat, melebihi kecepatan berputarnya angin puting beliung. Tidak akan bisa ditembus oleh hujan panah yang sangat deras sekalipun. Bagus. Sekarang tinggalkan keempat ekor kuda itu. Kita jalan kaki saja. Baik. Kalian di sini saja ya. Ya, anak-anak manis. Aku dan Bentar mau perang. Nanti kalau perang sudah selesai, kita jalan-jalan lagi, ya. Lucu banget kuda-kuda ini. Diajak bicara, bisa mengerti. Kunti, kau jangan bergurau terus. Lihat, siapa yang datang? Siapa? Sahabat lama. Wah, tukang kayu bakar yang tadi bertemu dengan kita di tepi hutan muncul lagi. Iya, dia muncul lagi. Dan tetap masih memikul kayu bakar seperti ketika pertama kali bertemu dengan kita. Tapi sekarang dia muncul dari arah sebelah kiri. Dia berjalan menuju ke sini, ke arah kita. Biarkan saja. Kita jalan terus, pura-pura tidak melihat dia. Iya. Ada lagi. Ada lagi. Tuh, dari arah depan. Muncul seorang tukang kayu bakar. Ya. Iya benar. Yang baru muncul dari arah depan itu, keadaannya sama dengan yang muncul dari arah kiri. Baik umurnya, maupun pakaiannya sama. Juga memikul 2 tumpuk kayu bakar. Gagang kayu pemikulnya juga sama. Sebesar jari telunjuk. Iya. Ada lagi. Mana? Di belakang. Ada lagi. Mana? Sebelah kanan. Ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Gila, banyak banget. 1, 2, 3. Gila, 10 orang. 10 orang bermunculan dari segala arah. Semuanya sama, berpakaian putih-putih. Dan semuanya memikul tumpukan kayu bakar. Semuanya bergerak ke arah kita. Kunti, berhenti. Kenapa? Tempat ini terbuka. Sangat mudah bagi kita untuk mengamati gerak-gerik mereka. Iya. Apakah mereka akan menyerang kita? Mungkin ya, mungkin tidak. Yang jelas, mereka para siswa murid-murid kuil sonar gaun. Sebab bentuk pikulannya dan bentuk kayu bakarnya sama. Kemudian caranya memikul, caranya berjalan, dan cara mereka berpakaian, semuanya sama. Ya, bahkan mereka memiliki tenaga dalam pada tingkatan yang sama. Kalau begitu, mereka kelompok murid pada tingkatan yang sama. Iya, benar. Mereka sudah dekat. Iya. Berdatangan dari segala arah, mendatangi kita. Berjalan dengan kecepatan yang sama, sambil memikul kayu bakar. Sebenarnya mereka mau apa sih? Mau pamer kepandaiannya? Kunti, jangan berbuat apa-apa. Jangan menyerang. Lebih baik menunggu diserang. Iya, baik. Mereka tidak menyerang kita, hanya lewat saja. Iya. Yang dari kiri lewat ke kanan, yang dari kanan lewat ke kiri. Yang dari depan lewat ke belakang. Yang dari belakang lewat ke depan. Semuanya lewat di depan hidung kita dalam jarak 3 langkah. Wah, berseliweran, lalu lalang tanpa menoleh sedikit pun. Acuh tak acuh. Edan, nafasnya keras banget. Nah, mereka menjauhi kita. Berpencar. Nafas mereka keras sekali, seperti nafas badak. Mereka sengaja bernafas disertai tenaga dalam yang hebat, sehingga bisa mengeluarkan suara nafas yang keras. Lucu juga ya, seperti sebuah nyanyian nafas. Iya, 10 orang bernafas dengan cara seperti itu. Dalam irama yang teratur, kedengarannya memang aneh. Itu, mereka balik lagi. Iya, mereka kembali lagi. Kunti, jangan berbuat apa-apa. Selama mereka tidak melakukan tindakan, kita pun jangan bertindak. Iya. Lewat. Iya, mereka cuma lewat saja seperti tadi. Mereka datang dari segala arah, terpencar-pencar, lalu menciut bersama-sama mendatangi kita. Setelah lewat, berpencar lagi, dan berpencar ke segala arah. Nah, mereka balik lagi. Hei, kalian itu apa-apaan? Latihan baris-barisan? Tidak ada kerjaan ya? Tuh, wah, belok kiri, belok kanan, maju mundur, jalan.
Kunti, kau terkena serangan ilmu nafas. Cepat, kerahkan tenaga dalam. Atur pernafasanmu. Keparat. Rupanya mereka pandai ilmu nafas. Iya, aku juga baru tahu sekarang. Mereka menguji kita dengan gempuran nafas. Nah, mereka berhenti. Tidak berjalan-jalan lagi. Tidak hilir mudik seperti tadi. Sekarang nafasku sudah enak. Tidak sesak lagi. Lihat Kunti. Mereka berdiri berpencaran di sekeliling kita dalam jarak yang berjauhan. Ayo kita gempur. Biar mereka tahu kehebatan kita. Jangan. Kok jangan melulu sih? Kita sedang berada di kandang macan. Jangan bertindak dengan terburu nafsu. Karena salah-salah kita bisa terjebak masuk perangkap. Lalu? Lebih baik menunggu apa yang akan mereka perbuat selanjutnya. Dengan begitu, kita tidak akan terpancing untuk melakukan tindakan yang bisa berbalik mencelakakan kita. Kalau mereka tidak bertindak apa-apa lagi, bagaimana? Apakah kita akan menunggu terus di sini sampai besok? Iya, kita jalan lagi. Berjalan dengan tenang menuju ke kuil itu, tanpa harus menghiraukan mereka. Iya, baik. Nah, mereka menurunkan pikulan. Sudah capek barangkali. Dari tadi jalan-jalan sambil memikul tumpukan kayu bakar. Tidak. Mereka tidak merasa capek. Mereka... Awas! Gila, hujan kayu bakar. Hebat benar mereka itu. Kedua kaki mereka bergerak sangat cepat. Tumpukan kayu bakar itu ditendang bertubi-tubi sehingga berhamburan dan menyerang kita. Lihat, Pakil. Kedua anak muda itu hebat sekali. Mereka bisa menghindari serangan hujan kayu bakar yang diberondongkan oleh murid-murid kita. Benar, Ketua. Terutama gadis itu lincah sekali. Dia bergerak sangat cepat, melompat-lompat dan jungkir balik di udara dengan ringan. Gadis itu memiliki ilmu meringankan tubuh yang baik. Benar. Tapi yang menarik perhatianku adalah yang pemuda itu. Dia memiliki ketenangan yang luar biasa. Tidak nampak gugup atau panik sedikit pun dihujani gempuran kayu bakar seperti itu. Iya. Gerakannya lambat sekali. Tapi tak satu pun kayu bakar yang mengenai tubuhnya. Wah, gerakannya memang lambat. Tapi penuh perhitungan. Sehingga mampu menghindarkan diri dari setiap serangan yang datang. Wah. Hujan kayu bakar sudah berhenti. Iya, mereka menghentikan serangan. Hai, kalian para tukang kayu bakar. Kalian tidak punya kerjaan. Orang lain susah payah mengumpulkan kayu bakar, tapi kalian seenaknya saja dibuang-buang. Sudah bosan jadi tukang kayu bakar? Apalagi yang akan mereka lakukan? Hati-hati Kunti. Mereka sekarang nampaknya mau melakukan serangan total. Ke-10 orang itu menyebar, lalu melakukan sikap-sikap tertentu. Pasti mereka sedang melakukan ancang-ancang untuk melakukan serangan. Sekalian saja, aku pergunakan kesempatan ini untuk menguji permainan cambuk. Kau akan mempergunakan cambuk? Iya, sebagai uji coba. Ayo maju semuanya! Lebih dekat lagi! Biar bisa merasakan cambuk istimewa! Gila! Kita berhadapan dengan orang-orang bisu. Bisu? Iya, mereka tidak pernah bicara sedikit juga. Diam saja. Berkali-kali aku berteriak mengejek mereka, tapi mereka bisu terus. Kunti, mereka tidak bisu. Tapi memang sudah begitu wataknya. Tidak banyak omong. Tapi aku yakin, di dalam melakukan pertarungan adu kekuatan, mereka pasti akan berteriak-teriak mengeluarkan bentakan-bentakan. Mereka mulai menyerang. Benar kataku bukan? Sekarang mereka berteriak-teriak. Ya, ternyata mereka bukan pasukan bisu.
Saya tidak menduga gadis itu punya senjata cambuk. Hah? Bukan cambuk buatan di sini. Bagaimana ketua? Cambuk yang dipergunakan oleh gadis itu lain. Bentuknya dan bahan yang dipakai berbeda dengan cambuk buatan di sini. Benar. Cambuk itu panjang sekali, ketua. Cambuk itu bukan untuk mengembala kerbau atau sapi, tapi dirancang khusus untuk senjata pertarungan. Iya. Polisi, maju sedikit. Mereka mau membuat lingkaran. Itu masih muda belia. Tapi sudah memiliki tenaga dalam yang sangat baik. Sehingga sanggup memainkan cambuk yang panjang itu dengan mengeluarkan suara ledakan sangat keras yang bisa memecahkan gendang telinga. Iya. Dan murid-murid kita nampak kewalahan. Waduh, tidak tahan melawan suara ledakan cambuk yang merobek-robek telinga. Waduh. Kalau yang gadis sangat lincah. Ya. Sebaliknya yang pemuda tenang sekali, tapi mantap. Dan jurus-jurusnya sangat aneh. Karena merupakan gabungan dua aliran ilmu silat yang berasal dari dua negeri yang sangat berbeda. Jauh dalam segala hal. Maksud ketua bagaimana? Pemuda itu memainkan jurus-jurus yang bertolak belakang. Hal itulah yang membuat gerakannya menjadi lamban. Tapi sulit ditembus karena setiap gerakan mengandung dua kekuatan yang paling tunjang. Wah. Benar, ketua. Padahal murid-murid kita bergerak lebih cepat, berlipat ganda daripada pemuda itu. Ya. Tapi tak sekalipun tersentuh. Murid kita mulai berjatuhan, ketua. Wah. Iya. Bagaimana ini? Iya. Wah. Kedua pendekar muda itu cukup hebat, bisa mengalahkan murid-murid kita dari tingkatan benar. Wah. Hai, Puritanda, suruh mundur semuanya. Wah. Baik, ketua. Ayo. Mereka melarikan diri, Bentar. Iya. Sebuah isyarat berupa suitan panjang. Rupanya sebagai perintah bagi mereka untuk mengundurkan diri dari gelanggang pertarungan. Siapa tadi yang mengeluarkan suara bersuit? Orang itu pasti berada di tempat jauh, tapi punya tenaga dalam yang hebat. Sebab suitannya terdengar bergema dan berkumandang di sekitar tempat ini. Dari kuil itu. Hah? Di sana ada 3 buah bangunan rumah yang besar-besar. Iya. Aku rasa dari bangunan rumah yang di tengah itu, yang ada lotengnya. Berarti pertarungan kita tadi itu ada yang memperhatikan. Iya. Tempat ini terbuka. Jadi dari mana saja akan bisa melihat pertarungan tadi. Kalau begitu, Lasmini juga pasti sudah melihat kedatangan kita. Aku rasa begitu. Ayo, kita bergerak mendekati kuil itu. Ayo, jalan pelan-pelan saja. Iya. Kunti, kita sudah berada dekat sekali dengan kuil. Kuil Sonar Gaun ini terdiri dari 3 buah bangunan. 3-tiganya besar dan tinggi. Tidak berbentuk rumah panggung, tapi merapat tanah. Ya, gaya bangunan seperti ini banyak terdapat di Tibet. Di Tibet? Ya, di Tibet. Bangunan rumah-rumah penduduk memang ada yang berbentuk rumah panggung seperti di sini. Tapi bangunan-bangunan yang besar yang resmi seperti kuil, istana, gedung-gedung keraton, hampir semuanya tidak berbentuk rumah panggung.
tapi merapat ke tanah seperti ketiga rumah besar yang berada di hadapan kita ini. Apakah ada kemungkinan orang yang mendirikan kuil sonar gaun ini orang dari Tibet? Tidak, bukan. Sebab ukiran dan hiasan pada dinding dan tiang bangunan berbeda jauh dengan gaya ukiran dan hiasan Tibet. Iya. Suasananya sunyi sekali. Semua pintu tertutup rapat-rapat. Juga semua jendela yang banyak itu tertutup. Pada kemana penghuninya? Aku yakin penghuni kuil sonar gaun ini banyak. Tapi mereka tidak menampakkan diri. Karena ada maksud tertentu untuk menyambut kedatangan kita. Iya. Mereka akan menjalankan taktik dan siasat untuk meringkus kita. Aku rasa begitu. Jadi kita harus hati-hati. Jangan sampai terjebak. Iya. Kalau semua pintu dan jendela tertutup rapat dan tidak bisa dibuka karena dikunci dari dalam, apakah kita akan menerobos lewat atap genteng? Kalau terpaksa, apa boleh buat? Aku mendengar suara gesekan yang halus. Dan ada gerakan halus pada pintu kuil itu. Iya, aku juga mendengarnya. Iya, benar dugaanku. Pintu utama kuil sonar gaun ini yang tebal, besar dan berat, perlahan-lahan dibuka dari dalam. Iya, sekarang nampak jelas pergeserannya. Nah, sudah terbuka. Tapi baru sedikit. Kunti, jangan masuk dulu. Biarkan pintu itu terbuka seluruhnya. Iya. Pelan banget. Yang cepat begitu. Biar aku segera bisa masuk untuk melihat keadaan di bagian dalam. Sabar, Kunti. Ada dua kemungkinan. Kenapa pintu ini terbuka secara perlahan-lahan? Kesatu, karena pintunya terlalu besar dan sangat berat. Kedua, memang sengaja dibuka perlahan-lahan dengan maksud agar kita menjadi tegang. Aku rasa kemungkinan yang kedua itu yang benar. Mungkin. Nah, berhenti. Pintu itu sudah terbuka lebar-lebar. Ayo, kita masuk. Tenang-tenang saja. Ya. Oh, hebat sekali kuil sonar gaun ini. Besar dan luas dan indah sekali. Iya. Di hadapan kita terbuka sebuah arena gelanggang. Nampaknya tempat berlatih bagi para murid-murid kuil. Tidak beratap, jadi terbuka, di mana sinar matahari bebas masuk, sehingga gelanggang itu menjadi terang. Gelanggang itu bentuknya persegi 4, dikelilingi oleh bangunan panjang berpetak-petak. Pasti itu sebagai tempat tinggal para penghuni kuil. Iya. Sunyi sekali, tidak ada seorang pun nampak. Sebentar lagi akan menjadi ramai. Akan jadi ramai? Maksudmu? Dari balik tiang-tiang besar itu, beberapa pasang mata sedang memperhatikan kita. Pengecut benar mereka itu. Bukannya muncul dengan terang-terangan, malah main intip seperti itu. Tidak banyak, hanya 3 orang. Hei, kalian yang bersembunyi di balik tiang-tiang, keluar! Jangan main intip. Kami tidak bermaksud jahat. Kami hanya ingin bertanya, di mana Lasmini? Nah, mereka keluar. Iya, 3 orang yang mengintai kita berjalan dengan tenang keluar dari balik tiang. 1 orang dari depan, 1 lagi dari samping kiri, dan 1 lagi dari samping kanan. Mereka membawa toya. Iya, senjata ketiga orang itu toya. Bentar. Iya. Mereka berjalan menuju ke tengah gelanggang. Berhenti, lalu berdiri tegak. Berjejer. Keparat. Mereka pasti menantang kita untuk bertarung di tengah gelanggang. Kau berani? Kalau bukan manusia, aku akan berpikir 2 kali untuk bertarung dengan mereka. Tapi kelihatannya, mereka manusia biasa. Jadi aku tidak takut. Kalau begitu, majulah kau sendirian. Nanti aku menyusul kalau kau kewalahan. Aku tidak akan kewalahan. Bagus. Majulah ke tengah gelanggang. Baik. Hai kalian bertiga, pasti murid-murid kuil ini. Yang tingkatannya lebih tinggi dari 10 orang tukang kayu bakar yang mengeroyok aku di luar sana. Rupanya murid-murid kuil sonar gaun mendapat mata pelajaran membisu. Sebab tidak pernah menjawab semua omonganku. Baiklah.
Wah, Kunti sekaligus mencabut pedang dan membuka lilitan cambuk dari pinggangnya. Rupanya dia mau pamer jurus cadang, gabungan cambuk dan pedang. Yes! Ayo maju semuanya. Aku robek mulut kalian dengan cambuk ini. Kunti maju pesat. Dalam waktu yang singkat, dia sudah mahir mempergunakan cambuk, disertai tenaga dalam yang baik. Ketiga orang yang bersenjata toya itu nampak tenang, tidak gugup atau terpengaruh sedikit pun oleh suara cambuk yang meledak-ledak, yang memekakkan telinga. Nah, mereka mulai bertarung. Gerakan ketiga orang itu sangat mantap, dan toya mereka bergerak dengan taktis. Sedangkan Kunti bergerak sangat lincah. Pedangnya berkelebat-kelebat sangat cepat, sedangkan cambuknya berputar-putar mengerikan. Ketua, mereka sudah mulai bertarung. Berani benar anak-anak muda itu. Wah, wah, wah. Hanya satu orang yang maju bertarung. Padahal 3 orang murid kita itu dari tingkatan atas. Wah, 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 wah. Tidak hanya mempergunakan cambuk, tapi juga pedang. Rupanya dia berani maju bertarung sendirian karena punya andalan, yaitu jurus gabungan cambuk dan pedang. Wah, 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 wah. Wah, wah. Nampaknya gadis itu belum lama mempelajari jurus cambuk, sehingga belum menyatu dengan jurus pedangnya. Permainan pedangnya sudah mencapai tingkat tinggi, tapi belum matang, sehingga agak pincang karena tidak seimbang antara jurus pedang dan jurus cambuk. Wah, 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 wah. Mungkin umurnya yang masih terlalu muda, sehingga belum matang jiwanya. Ya, benar, benar. Wah, wah. Waduh! Kali ini Kunti mendapat lawan yang setimpal. Karena ketiga orang bersenjata toya itu sangat hebat. Sehingga sedikit demi sedikit Kunti mulai terdesak. Nah, sekarang Kunti benar-benar terdesak. Permainan toya lawannya cepat dan jitu, membuat Kunti kewalahan. Sehingga permainan cambuknya mulai kacau. Lepas! Lepaskan! Lepas! Cambuk lepas! Lepaskan! Pedangku juga lepas! Cambuk dan pedangku lepas. Cukup, Kunti. Kau sudah kalah. Tidak, aku belum menyerah. Ayo bertarung lagi. Ayo. Mana cambuk dan pedangku? Kunti, Jangan dikasih. ketiga saudara ini masih baik hati. Hanya cambuk dan pedangmu saja yang mereka tebas. Sebenarnya kalau mau, sejak tadi, kedua tanganmu sudah bisa dipotong oleh mereka. Sekarang, kau mundur dan istirahat. Biar aku yang melanjutkan permainan ini. Baiklah. Marilah saudara-saudara. Saya minta pelajaran dari murid-murid kuil Sonar Gaon yang kesohor. Ya, lihat wakil. Pemuda itu meskipun mempergunakan senjata, tetap saja gerakannya lambat. Senjatanya buah-buah pisau pendek di tangan kiri dan kanan. Seharusnya kalau mempergunakan senjata yang kecil seperti itu, harus bergerak cepat. Tapi dia tetap lambat, tidak gesit sama sekali. Tapi seperti yang aku katakan, pemuda itu mempunyai keistimewaan, yaitu tidak bertumpu pada kecepatan gerak, melainkan pada kejelian berpikir, sehingga semua gerak menjadi terarah, sekaligus mampu meredam setiap serangan yang datang. Hebat sekali pemuda itu. Siapakah dia itu sebenarnya? Tiga orang itu meningkatkan serangan lebih cepat dan lebih ganas. Tapi Bentor tetap saja lambat. Bentor, jangan tidur. Bergerak yang lincah dan gesit. Aku tidak tidur, Kunti. Aku sedang menari.
itu berteriak-teriak, menyuruh temannya untuk bergerak lebih cepat lagi. Dan sekarang kita jadi tahu pemuda itu bernama Bentar dan gadis itu bernama Kunti. Iya. Kau lihat, meskipun 3 orang murid kita itu sudah meningkatkan serangan, tapi tetap saja tidak bisa menyentuh Bentar, bahkan mulai terdesak. Gila. Perlahan-lahan murid-murid kita terdesak. Itulah keistimewaan Bentar. Di dalam kelambatan bisa meredam semua serangan, bahkan sekaligus membalikkannya sebagai daya untuk mendesak lawan. Benar-benar aneh. Sepintas lalu, Bentar sudah kelihatan payah, dikeroyok habis-habisan dengan gencar. Tapi justru dialah yang sebenarnya mendesak semua lawannya. Lihat wakil, dengan mudah Bentar merontokkan 3 orang murid kita. Hebat benar dia. 3 buah toya yang menyerangnya dengan sangat gencar. Semua lepas, terlempar ke udara. Mari kita masuk ke ruangan istimewa untuk menyambut kedatangan Bentar dan Kunti. Baik, Ketua. Kau hebat, Bentar. Sambil tidur bisa mengalahkan 3 orang lawan sekaligus. Kau mengejek aku ya? Orang sedang bertarung, dikatakan tidur. Habis, gerakanmu lambat sekali. Orang lain ngotot setengah mati, kau santai saja. Tapi, buktinya kan aku yang menang. Iya, aneh. Heran sekali aku. Tidak perlu heran, dan juga tidak aneh. Sebab, tidak harus selalu dengan kekuatan dan kecepatan untuk bisa merobohkan lawan.